kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi sosial media untuk dakwah. Tidak mesti ceramah, ngomong di depan jamaah, nggak mesti. Seperti ini juga termasuk dakwah. Ataupun memicu keributan sampai memicu tawuran, itu kan awal mulanya dari internet. Media. Risha kan punya teman yang non muslim ya. Entah kenapa orang yang non muslim itu lebih sering ngingetin kita yang muslim untuk ibadah loh Pak. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Sobat Atom dimanapun berada. Selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Masih bersama kita ya. Iya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah stay nonton dari episode pertama sampai sekarang bareng sama tamu-tamu spesial kita ya. Sebelum itu, mungkin di antara kalian ada yang belum kenalan nih sama kita. Halo semuanya, kenalin nama aku Risha dari kelas 11 Perbankan Syariah. Halo semuanya, aku Aska Namira dari 11 Multimedia. Kita bentar lagi OTW naik kelas 12 ya. Iya. Berapa bulan lagi? Naik lah ya. Naik lah ya. Udah siap-siap PKL gitu, masa gak naik kan gak lucu. Aduh. Takut. Oke. Topik kita kali ini membahas tentang peran pemuda dalam Islam. Sudah jelas ya dari topiknya pun bintang tamunya siapa nih. Iya. Oke. Bintang tamu kita kali ini spesial banget nih. Salah satu guru yang sangat sangat agamis, rajin banget ibadahnya. Bener kan? Bener. Aku sendiri sering ngeliat beliau sholat wajib udah itu mah ya. Sholat sunnahnya sering. Kita kalau lewat ke masjid kayaknya lewat doang deh. Udah maaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, boleh deh sama Azka disapa. Bisa. Halo Bapak, selamat datang di podcast kita. halo. Ya. Bapak sebelumnya kenalin dulu dong Bapak ke semua, ke teman-teman Atom. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dendi Cahyana. Saya salah satu pengajar di SMK Otomat Sudai. Nah itu sedikit perkenalan dari beliau, dari Bapak Dendi. Terus berarti Bapak kalau boleh tahu nih ngajar di SMK Otomat Sudah udah berapa lama tuh? Ngajar di SMK Otomat Sudai itu dari tahun 2022 awal sampai sekarang. Berarti sekitar 3 tahunan lah. Ya. Cukup lama ya. Baru itu. Oh iya baru sih. Ilmunya juga belum tinggi, belum banyak. Aduh, 3 tahun. tapi ilmunya lebih tinggi dari kita. Iya kan kita muridnya. Gimana sih Risha? Oke, Azga mungkin mau tanya-tanya dulu. Nggak ada sih. Ayo, nggak ada. Ngestak di situ aja. Mustak. Ya. Jangan kaku dong, nyantai. Nggak bisa. Sok. Oke deh, ngomongin tentang peran pemuda dalam Islam, kita punya beberapa pertanyaan yang akan diajukan nih ke Bapak. Iya. Untuk yang pertama mungkin boleh sama Azga ya. Oke, sama aku. Bapak, apa peran pemuda sebagai generasi penerus dalam Islam? Peran pemuda sebagai generasi dalam Islam itu sangat penting. Karena apa? Karena di dalam Islam itu sangat memuliakan atau mementingkan peran pemuda. Kenapa? Karena pemuda adalah sebagai generasi penerus untuk masa depan. Kalau bukan oleh pemuda, sama siapa lagi yang akan meneruskan dakwahnya Rasulullah? Kalau bukan sama pemuda, sama siapa lagi yang akan meneruskan kemajuan dan kejayaan Islam ini? Kalau bukan pemuda, siapa lagi yang akan meneruskan generasi untuk kemajuan bangsa ini? Jadi peran pemuda dalam Islam itu sangat penting. Ya. Apalagi Rasulullah SAW itu sangat mengutamakan peran pemuda. Salah satunya contoh
Rasulullah SAW pernah memilih atau menunjuk salah satu sahabatnya yang masih muda, yang masih berusia kurang lebih 18 tahun. Siapa beliau? Beliau adalah Usama bin Zaid kalau nggak salah. Usama bin Zaid. Beliau menunjuk Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang melawan pasukan Romawi. Itulah sangat pentingnya pemuda. Jadi Rasulullah pun sangat menghargai dan mementingkan perang pemuda. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan dan kejayaan Islam di masa depan. Iya, berarti sangat penting ya. Penting banget. Karena pemuda itu bakal jadi penerus dirinya sendiri, terus orang tua, keluarga, agama, dan negara, bangsa. Ya, itu penting banget. Ya. Banyak banget tugasnya. Iya. Ya, peran penting karena sangat pentingnya. Banyak di dalam Al-Quran menceritakan tentang pemuda. Salah satunya di dalam surat Al-Kahfi ada yang berbunyi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya pemuda-pemuda itu sangat beriman kepada Tuhan mereka dan kami akan menambahkan petunjuk kepada mereka. Itu di dalam salah satu Al-Quran banyak menceritakan tentang pemuda. Salah satunya tadi surat Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kenapa? Untuk menjadi generasi penerus bangsa, untuk menjadi generasi penerus dakwahnya Rasulullah. Jadi pemuda itu harus mempunyai bekal dulu, ya. Tidak asal ngambil pemuda, memilih pemuda tapi tanpa dibekali dengan ilmu. Apa bekalnya? Bekalnya yang pertama adalah iman yang kuat. Yang pertama iman, yang kedua kuat, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Ketiga bekal itu adalah untuk disiapkan pemuda dalam kejayaan Islam, dalam pembangunan masyarakat juga. Harus memiliki bekal tiga itu, iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia. Pertanyaan pertama itu. Ya, udah. Wah, jawabannya sangat luar biasa ya. Tapi kamu tahu yang surat Al-Kahfi yang ceritanya? Ya. Yang tentang pemuda masuk ke gua tuh. Iya, Itu gara-gara dikejar ya Pak ya? Jadi ada kisah pemuda zaman dulu disebut Ashabul Kahfi, ya, 10 orang pemuda itu ditekan oleh penguasa yang zalim. Ya. Ada penguasa yang zalim menekan semua pemuda dan masyarakat lain. Hanya Ashabul Kahfi lah yang tetap iman kepada Allah. Dengan keteguhan iman yang kuat itu, para pemuda tersebut tidak goyah keimanannya sampai diabadikan di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Hebat banget ya, luar biasa emang. Jadi itu bekal utamanya adalah iman yang kuat. Kalau Imannya iman harus gak kuat. kuat, Waduh, itu pondasi kan? Fondasi. Bahaya sih kalau gak kuat. Oke, lanjut. Oke, next Bapak, mengapa pemuda dianggap sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat Islam? Oke, di dalam Islam pemuda bukan hanya sekedar harapan masa depan, tetapi sebagai agen perubahan. Ya, agen perubahan. Aman perubahan. Aman, Ya, Pak, jadi- aman. Pemuda itu sebagai agen perubahan atau sebagai agen transformasi sosial, ya. Kenapa? Karena pemuda itu akan mewarisi atau akan menggantikan para pemimpin yang sekarang. Nah, enggak selamanya pemimpin
akan dipimpin oleh orang itu, akan terus berputar, diganti. Jadi pemuda itu sebagai agen perubahan yang akan merubah bagaimana nasib Islam ke depannya, bagaimana nasib bangsa ini ke depannya, itu tergantung pemuda. Pemuda yang bagaimana? Yang tadi, yang memiliki bekal, ya. Seperti itu. Agen perubahan. Agen perubahan. Bukan agen galon. Enggak dong. Agen sembako. Bukan. Agen perubahan pemuda tuh. Harus ingat. Ya. Ya. Agak berat ya. Perubahan banget. Oke, next. Oke, Bapak, pertanyaan terakhir dari Aska. Apa saja tantangan yang dihadapi pemuda Islam di era modern kayak sekarang? Waduh. Oh, tantangannya. Jadi di era modernisasi seperti sekarang itu, tantangan buat pemuda itu sangat sulit, berat gitu ya. Tidak enteng tantangan di era seperti ini. Karena apa? Karena pemuda harus menghadapi perubahan-perubahan zaman. Jadi sebenarnya perubahan zaman itu tergantung kitanya, apakah bisa bermanfaat atau tidak. Seperti teknologi, apakah bermanfaat atau enggak, atau kemaslahat ataukah madarat, tergantung kitanya. Emang teknologi itu sangat penting dalam kehidupan zaman seperti ini, ya. Tetapi ada aspek-aspek atau ada hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang buruk. Bukan ada lagi, banyak. Tergantung pemudanya bisa memilih atau tidak. Kalau bisa memilih, berarti bisa menggunakan teknologi untuk kemaslahatan dunia, untuk kemaslahatan bangsa, dan untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi pondasi utamanya tadi iman yang kuat. Di mana menggunakan, mengaplikasikan, memanfaatkan teknologi dengan baik. Menggunakan teknologi untuk kepentingan dakwah. Seperti ini kan salah satu cara dakwah. Dakwah itu tidak mesti tidak mesti ceramah di dalam panggung, ceramah di dalam masjid, ceramah di dalam majelis, tidak. Seperti ini juga termasuk dakwah. Menggunakan teknologi, menggunakan sosial media, menyampaikan kata-kata bijak atau memotivasi untuk membangun ibadah lebih semangat, itu termasuk dakwah. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi sosial media untuk dakwah. Tidak mesti ceramah, ngomong di depan jamaah, nggak mesti. Seperti ini juga termasuk dakwah. Nah, berarti zaman modern itu bisa jadi sebuah kesempatan kalau pemuda mau memanfaatkan. Iya, benar. Ya. Yang penting imannya yang kuat. Benar-benar. Punya bekal. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Risha. Ini pertanyaannya masih bersangkut pautan sama pertanyaan yang tadi. Apa dampak negatif dari media sosial dan internet terhadap anak muda Islam? Ya, dampak negatifnya banyak. Salah satunya bisa memicu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Apa itu? Pornografi. Kan Banyak banget pas sekarang. banyak. Pornografi ataupun memicu keributan sampai memicu tawuran. Itu kan awal mulanya dari Internet, internet, media sosial. media, teknologi, gitu kan. Awal bisa menghujat orang, bisa mencaci, bisa, pokoknya tergantung kita memanage, tergantung kita menggunakan teknologi atau internet tersebut. Kita bisa gunakan untuk mencari musuh, gampang ya. Gampang banget. Kita mencari teman mudah, gitu kan. Itu tergantung bekal ilmu yang bermanfaat tadi, ya.
bekal pemuda yang kedua apa? Setelah iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, kita harus memanfaatkan ilmu, khususnya ilmu teknologi. Harus digunakan dalam hal yang bermanfaat juga. Seperti kalian sebagai pelajar, gunakan internet untuk belajar. No. Gunakan internet untuk metode pembelajaran, untuk mencari referensi ilmu, bahan-bahan pembelajaran itu bisa dicari di internet. Tidak dalam hal negatifnya. Tapi sekarang banyak banget ya hal yang negatif. Iya betul, banyak provokasi juga kan. Sayangnya kayak kalau di kolom komentar tuh antara pemuda dan pemuda tuh ngeributin suatu hal yang sebenarnya gak harus diributin. Iya, tapi ketikan-ketikan sekarang tuh lemes, ketikannya jahat semua. Iya benar, fitnah dan segala macam tuh gampang banget, cuma lewat komen aja. Oh, padahal maksudnya sesama saudara ya, sama pemuda itulah. Tapi memang Risha pun merasakan, misalkan Risha lagi nyari suatu topik materi gitu buat dipelajari. Di kolom komentar Risha lihat, misalnya ada orang yang komennya gak pantas lah, dia bilang, oh ini salah nih, gak gini, kok bodoh sih gitu. Iya, lebih Itu kayak dia mau Bukan meluruskan mengkritik. tapi Ya, malah kasar. menghina Iya. jatuhnya. Itu memang Ya, susah jadi banget. pendapat orang kan tergantung situasi hatinya, gimana kan? Kita pun dalam berdakwah di media sosial, misal menuliskan motivasi untuk beribadah, tidak semuanya merespon positif, gitu kan? Tidak semuanya. Jadi dakwah itu tidak mudah, walaupun kecil, misal di keluarga atau di media sosial, kita dakwah itu tidak semuanya merespon positif. Banyaklah yang mengatakan, netizen itu mengatakan, oh so alim, oh so pinter, oh so rajin ibadah, seperti itu. Jadi tidak semua, tergantung situasi hati. Hatinya keras, dia tidak bisa menerima nasihat kebaikan. Kalau hatinya lembut, itu siapapun yang menyampaikan akan masuk ke dalam hati. Tergantung ke diri masing-masing. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa penting bagi pemuda untuk mendalami agama? Ya. Pemuda harus penting mendalami agama, karena apalagi khususnya agama Islam ya, orang-orang Islam harus mendalami agama untuk apa? Untuk bekal ibadah, untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman, perubahan-perubahan zaman, apalagi banyak perubahan budaya luar. Itu kan kalau dibekali dengan agama yang kuat, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh budaya manapun yang bisa merusak merusak keimanan atau merusak dalam nilai-nilai agama. Jadi pemuda itu wajib untuk mempelajari agama Islam, apalagi mempelajari iman, mempelajari akhlak Rasulullah. Kan Rasulullah emang nggak bisa ditiru sama siapapun. Ya, Rasulullah itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Tapi setidaknya ada usaha kita untuk meneladani Rasulullah. Seperti apa? Jujur. Kita harus meneladani akhlak Rasulullah. Salah satunya adalah jujur. Ya, apalagi bertanggung jawab, baik murah hati, baik sesama manusia. Itu akhlak Rasulullah. Minimal itu kita tauladini dari Rasulullah SAW. Walaupun tidak mampu, tapi ada usaha untuk meneladani Rasulullah SAW. Tapi Pak, Risha kan punya teman yang non Muslim ya. Entah kenapa orang yang non Muslim itu lebih sering ngingetin kita yang Muslim untuk ibadah loh Pak. Iya. Jadi banyak nonis atau non Islam itu mengingatkan kita sholat,
mengingatkan kita, kok kamu nggak puasa padahal ini Ramadan. Karena apa? Karena orang non-Islam sudah bergaul di lingkungan Muslim yang notabene-nya Muslim itu ibadahnya diatur, ibadahnya itu disiplin, ada waktunya, tidak asal-asalan. Waktu zuhur udah tentu waktunya, udah pasti. Asar waktunya pasti, nggak bisa asar di waktu jam 9 pagi, nggak bisa, udah diatur. Jadi non-Islam itu saking sering dan berbaur dengan masyarakat Islam yang notabene sering ibadah tepat waktu dan disiplin, jadi seolah-olah tergerak hatinya untuk mengingatkan kita khususnya yang belum melaksanakan ibadah. Misal sholat duhur udah jam 12:30 belum sholat, kita masih main dengan lingkungan ada teman kita non-Islam, kok ini orang belum sholat, maka orang non-Islam mengingatkan, kenapa belum ibadah? Jadi kenapa? Karena tergerak hati. Sebenarnya mereka juga iri pada Islam. Kenapa? Islam itu disiplin dalam segala hal, dalam hal ibadahnya disiplin, dalam hal ilmunya juga disiplin, dalam hal akhlaknya juga disiplin. Ya sebenarnya. Dan kalau kita ditanya sama yang non muslim dibandingkan sama saudara muslim sendiri, itu lebih ketampar dan lebih malu sama yang non muslim. Iya, karena mereka yang bukan Islam aja ngerti. Dan aku ingat kalimat ini. Beliau pernah ngomong gini, kamu jangan pernah capek buat nyebut nama Tuhan kamu, jangan pernah capek buat beribadah sebelum Tuhan kamu yang gak peduli sama kamu. Iya kan, kayak kena banget sih itu. Dan itu masih diingat sampai sekarang. Itu kayaknya sekitar 3 tahun yang lalu deh. Ya. Oh my god, yes. Hebat banget sih emang. Karena mereka juga takut sama Tuhan mereka juga. Jadi saling mengingatkan aja. Beda Tuhan doang sebenarnya. Toleransi ya. Iya benar, toleransinya kuat banget. Oke nih. Sebenarnya pertanyaan ini tadi udah disebutin beberapa, cuman kita pengen tahu lebih jauh nih. Bagaimana anak muda dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Ya, anak muda harus meneladani ya, suri tauladannya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sudah dikatakan tadi bahwa kita tidak akan mampu untuk meniru Rasulullah, karena akhlak yang paling mulia adalah akhlaknya Rasulullah. Tapi setidaknya kita harus berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW. Dari hal apa? Dari hal sopan santun, dari hal bicara kita sesama teman, sama bicara dengan orang tua, kemudian bicara dengan guru, itu kan harus ada perbedaan, jangan disamakan bahasanya. Kemudian Rasulullah jujur, gak pernah berbohong, sehingga dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Rasulullah akhlaknya itu Masya Allah, tidak bisa digambarkan ya. Rasulullah itu kan terlalu sempurna untuk dihina dan sangat pantas untuk diikuti. Benar. Itu sih. Karena memang ya itulah figurnya kuat banget. Public. Yep. Agak tersentuh ya, jujur Risha agak kena sih ngomongin ini. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara agar pemuda bisa menjadi generasi yang berkualitas dan berguna? Pemuda yang berkualitas dan berguna. Caranya yang pertama harus memiliki iman dan takwa. Kenapa harus iman dan takwa? Karena
iman itu adalah salah satu pondasi utama dalam Islam. Jadi harus memperkuat dulu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Sudah iman kita dan takwa kita kuat, maka harus yang keduanya itu dibekali ilmu. Ya, pemuda itu harus menyiapkan ilmu, mempelajari ilmu, baik ilmu agama atau ilmu umum, ilmu agama atau ilmu dunia. Karena itu penting untuk masa depan. Penting untuk membangun masyarakat, untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiganya adalah akhlak yang mulia, seperti tadi. Iman yang kuat, ilmu, mempelajari ilmu, kemudian akhlak yang mulia, kemudian mengasah keterampilan. Yang keempat, mengasah keterampilan. Pemuda itu harus mempunyai keterampilan apapun dalam diri kita, punya skill apa, maka harus diasah keterampilan itu. Untuk apa? Yaitu untuk membantu pemuda dalam bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata untuk agama Islam dan bangsa. Yang terakhir adalah memperbaiki diri secara terus-menerus, atau apa sebutnya evaluasi diri. Evaluasi diri, memperbaiki diri secara terus-menerus. Karena pemuda muslim harus senantiasa memperbaiki dirinya, ya. Dalam hal ibadahnya harus diperbaiki, akhlaknya harus diperbaiki, hubungan sosialnya juga harus diperbaiki. Karena untuk memperbaiki diri itu untuk apa? Untuk menjadi bekal supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, yang bisa membangun Islam dan bangsa. Itulah apa? Cara untuk menjadi pemuda yang berkualitas dan berguna. Tadi apa? Iman dan takwa, Ilmu. mempelajari ilmu, kemudian akhlak yang mulia, mempunyai akhlak yang mulia, kemudian mengasah keterampilan dan memperbaiki diri secara Sendiri. terus-menerus atau evaluasi Diri. Nah, berarti pemuda itu harus punya karya Iya. yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Tua. Harus punya kenangan ya, memori, jangan cuma sama calon pasangannya aja. Aduh. Tapi memang Sebenarnya dari yang tadi itu bukan cuma buat pemuda juga mengingatkan. Jadi buat semua orang juga. tuh, buat orang tua yang punya anak muda, ya kan, bisa di share videonya. Tapi jujur Risa sendiri cukup tersentuh ya dari yang tadi topik sosial media, terus meneladani akhlak Rasulullah, karena sekarang tuh gimana ya, banyak anak muda tuh yang ngaji. Kan biasanya kalau di kampung aku ya, waktu aku di nenek, ngaji tuh dari mulai PAUD, bahkan sebelum PAUD pun udah ngaji sampai dia lulus sekolah. Itu ngaji di rumah. Kak berarti. Lulus. Ya, gitu. Bahkan kalau emang mereka masih tetap pengen ngaji, dipersilahkan. Tapi Jadi menuntut ilmu khususnya agama itu tidak dengan waktu yang singkat, tidak butuh atau tidak cukup dengan waktu yang singkat. Jadi kan Imam Syafi'i menjelaskan salah satu cara untuk belajar adalah dengan waktu yang panjang. Salah satunya ada 8 cara, cuman salah satunya adalah waktunya yang panjang. Tidak cukup setahun 2 tahun, tidak cukup
sebulan 2 bulan terus panjang. Ilal mahdi ilal lahdi. Itu kan ada hadis Rasulullah, utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan ibu sampai ke liang lahat. Terus step by step. Kan di lembaga-lembaga ilmu Islam seperti pondok pesantren atau yang lainnya, ilmu itu belajar, misal salah kita belajar ilmu tajwid, terus diulang, disampaikan, dipraktekkan, diulang lagi sampai benar-benar Bisa. molotok. Nyolotok. Gimana apa? Belajar fikih, kita misal belajar fikih, terus belajar, diulang lagi, bukan tidak ada lagi materi, tapi terus supaya benar-benar ingat. Jangan bosan. Kalau kita belajar ilmu di lembaga Islam atau di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, pembahasannya itu aja, jangan bosan. Karena apa? Karena belum tentu ilmu yang disampaikan oleh guru kepada kita langsung terserap dan langsung bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, belum tentu. Maka guru-guru terus mengulang. Jangan pernah bosan. Karena sifat manusia itu al-insanu minal khata wa nisyan. Sifat manusia adalah salah dan lupa. Nah, wah, banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapetin. Seru banget. Gimana kamu? Udah banyak ilmu yang kamu dapetin? Banyak. Banyak ya. Yang lain lagi istirahat, kita podcast di sini. Ya, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga kalian suka, nonton sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip, karena setiap menitnya ada suatu hal yang bermanfaat buat kalian semua. Bener. Ya. Terima kasih buat Bapak yang udah mampir sini, yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih buat Azka. Ada pesan-pesan? Enggak ada. Berkesan? Enggak ada. Oke, udah. Terima kasih buat diri saya sendiri ya. Terima kasih buat Sobat Atom dimanapun berada. Mohon maaf atas kesalahannya yang udah kita lakuin mungkin tadi ya. Mungkin cukup podcast kita sampai sini dulu. Nanti kita lanjut dengan bintang tamu yang lebih spesial lagi ya. Oke. Udah. Udah, tutup. Oke, tutup sama kamu. Enggak, sama kamu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.